Halo semuanya, perkenalkan, saya Andida Bikuning Amanah, mahasiswi S1 Accounting dari BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Tema diskusi kali ini adalah rating scale dengan studi kasus yang akan saya bacakan. PT GoRide, perusahaan transportasi online, ingin mengukur kualitas layanan pengemudi. Selama ini mereka menggunakan sistem bintang 1-5, tapi manajemen merasa skala ini kurang mampu menangkap detail pengalaman pelanggan. Kemudian, tim riset merancang kuesioner baru dengan rating scale lebih rinci, yaitu skala Likert 1-7 untuk menilai keramahan pengemudi, skala semantik diferensial, buruk baik, tidak nyaman-nyaman, lambat cepat, dan skala numerik 0-10 untuk kecepatan layanan. Ada 4 pertanyaan untuk studi kasus kali ini. Yang pertama, mengapa perusahaan perlu menggunakan rating scale yang lebih beragam dibanding hanya skala bintang 1-5? Saya akan langsung menjawab. Perusahaan perlu beralih dari skala bintang 1-5 ke skala yang lebih beragam dan rinci karena beberapa alasan. Yang pertama, skala 1-5 sifatnya terbatas karena hanya ada 5 kategori. Pelanggan yang merasa sangat puas bisa memberikan bintang 5, tapi pelanggan yang merasa hanya puas juga terpaksa memberikan bintang 5 karena tidak ada opsi yang lebih spesifik. Skala yang lebih rinci seperti 1-7 atau 0-10 dapat menangkap nuansa dan intensitas sikap pelanggan secara lebih mendalam yang sangat penting untuk variabel laten seperti kepuasan. Kemudian, pada skala yang pendek seperti 1-5 tadi, responden mungkin cenderung memilih nilai tengah atau 3 untuk menghindari jawaban yang ekstrim. Dengan menggunakan skala yang lebih panjang, 5-7, atau 0-10, pilihan tengah menjadi kurang menonjol, sehingga memaksa responden untuk lebih jujur dalam mengisi skala tersebut. Skala yang lebih panjang, terutama 7-10 poin, semakin mendekati asumsi skala interval yang memungkinkan penggunaan teknik statistik parametrik yang lebih canggih seperti MEAN, regresi, korelasi, yang sulit dilakukan secara valid jika hanya menggunakan 5 kategori ordinal sederhana. Sehingga skala yang lebih panjang memungkinkan analisis statistik yang lebih kuat. Selanjutnya, apa kelebihan penggunaan Likert dan semantik diferensial dalam memahami persepsi pelanggan? Untuk jenis skala Likert, poin 1-7 untuk menilai keramahan, misalnya, kelebihannya mengukur tingkat persetujuan atau sikap. Skala ini ideal untuk mengukur sikap seperti keramahan pengemudi atau perasaan aman. Dengan 7 poin, skala ini memiliki sensitivitas yang optimal dan mudah diolah sebagai data interval. Untuk penerapannya pada penelitian GoRide, mengukur keramahan secara eksplisit sejauh mana penumpang setuju bahwa pengemudi bersikap ramah. Kemudian untuk skala semantik differential scale atau bipolar adjective, kelebihannya mengukur citra atau persepsi multidimensi. Skala ini bisa digunakan untuk mengetes sesuatu yang kontras, misalnya cepat atau lambat untuk mengevaluasi suatu objek. Skala ini efektif untuk menilai citra layanan atau evaluasi pengalaman secara emosional dan kognitif. Penerapannya pada penelitian GoRide untuk mengukur aspek yang berbeda dalam satu item, misalnya kenyamanan, apakah pilihannya tidak nyaman atau nyaman, dan aspek efisiensi, lambat atau cepat. Jadi, Likert memberikan skor sikap yang terstruktur, sementara semantik diferensial memberikan insight persepsi emosional dan evaluatif pelanggan terhadap atribut spesifik layanan. Keduanya fleksibel dan efisien untuk koleksi data. Jadi, kedua jenis skala ini menawarkan kelebihan yang melengkapi satu sama lain dalam memahami persepsi layanan. Selanjutnya, bagaimana hasil rating scale ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja pengemudi? Yang pertama, performance diagnosis. Jika skor semantik diferensial pada pasangan tidak nyaman dan nyaman rendah, menunjukkan masalah pada gaya mengemudi atau kondisi kendaraan. Jika skor Likert pada
Aspek keramahan rendah mengindikasikan perlunya pelatihan soft skill dan etika layanan pelanggan. Kemudian, untuk benchmarking dan composite index, PT GoRide dapat menciptakan indeks kualitas layanan pengemudi seperti skor NPS atau indeks kepuasan dengan menggabungkan skor Likert, semantik diferensial, dan numerik. Kemudian, indeks ini bisa dijadikan dasar benchmarking antar wilayah atau antar pengemudi untuk diaplikasikan menyeluruh. Kemudian, manajemen dapat memberikan insentif atau bonus berdasarkan performa skor yang tinggi di area spesifik. Misalnya, bonus hanya akan diberikan kepada pengemudi dengan skor keramahan yang minimal berada di poin 6,5 pada skala 7. Selanjutnya, bagaimana desain dan pemilihan jenis rating scale dapat mempengaruhi akurasi pengukuran variabel laten seperti kepuasan atau loyalitas pelanggan, serta apa implikasinya terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif. Desain dan pemilihan jenis rating scale sangat mempengaruhi akurasi pengukuran variabel laten, seperti kepuasan dan loyalitas. Karena dampak skala poin atau jumlah kategori yang digunakan, skala 5 atau 7 poin seperti Likert, adalah optimal karena memberikan sensitivitas yang cukup tanpa membebani kognitif responden. Jika jumlah poin terlalu sedikit, misalnya hanya ada 3 opsi, sensitivitasnya akan hilang. Jika terlalu banyak, misal 11 variabel dan tanpa label, data menjadi tidak stabil atau inkonsisten. Untuk dampak simetri dan netralitas, desainnya harus simetris dan seimbang. Misalnya jumlah opsi positif harus sama dengan opsi negatif. Opsi tengah atau yang netral harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika netral disertakan, responden yang non-respon aktif atau menghindari evaluasi akan cenderung memilih pilihan itu atau disebut dengan central tendency bias. Menghilangkan opsi netral memaksa responden memilih sisi positif atau negatif. Tapi hal ini juga bisa memicu data bias jika responden benar-benar netral. Kemudian, desain yang buruk pada rating scale memiliki implikasi yang serius terhadap kualitas data kuantitatif. Implikasi pada reliabilitas atau konsistensi. Skala yang tidak jelas labelnya atau terlalu panjang dapat menyebabkan data yang tidak konsisten karena responden menafsirkan setiap poin berbeda-beda setiap kali mengisi kuesioner tersebut. Solusinya harus ada konsistensi internal yang tinggi, diukur dengan Cronchbatch Alpha. Desain yang baik memastikan item-item dalam satu konstruk mengukur hal yang sama secara konsisten. Lalu, implikasi pada validitas. Jika skala yang dipilih tidak mencakup semua aspek konsep, misalnya hanya mengukur kecepatan tapi melupakan keramahan, maka content validity atau validitas isi instrumen akan rendah. Selain itu, bias seperti halo efek dapat menyebabkan validitas konstruk menjadi rendah karena penelitian terhadap satu aspek, misalnya pengemudi tampan, mempengaruhi semua penilai aspek lainnya. Solusinya, penggunaan jenis skala yang tepat, misalnya Likert untuk sikap dan semantik diferensial untuk evaluasi. Harus selaras dengan teori dan harus melewati uji pilot untuk memastikan alat ukur benar-benar mengukur konsep yang dituju. Sekian diskusi kali ini mengenai rating scale untuk research methodology in accounting and finance. Terima kasih.